Ukasha. Kalau Ukasha ya presentasikan Hani itu ada 10 orang. Orang tuanya ada 3. Dan Abi satunya yang punya tempat jadi kepala sekolah dan sekaligus kepala sama apa namanya Ustadz Alfa. Nah itu sejarah pertama kali di Ustadz Alfa itu tanya ya Jabalina. Kita bersama-sama di Natal berarti. Kemudian 3 bulan harus keluar dan kita nyari gedung mana-mana, gedung kosong. Nah ini cocok nih Jabalina. Jadi ketika itu kita jalan-jalan manapun itu dari gedung kayaknya ini bisa nih untuk Jabalina gitu. Nah kemudian akhirnya kita ada orang tua murid dia punya rumah akhirnya dia punya rumah kan terus ada ruko dan akhirnya kita menempati rumah ayahnya Raffi. Ayah Raffi itu sampai tahun kedua ayah Raffi, kemudian Allah berikan pertolongan yang ada rumah itu untuk yang kami simpan dan kalau ini yang ada kedua. Nah ternyata Allah berikan pertolongan apa itu kita lakukan kemana-mana sampai ke susunan baru sampai ke dan seterusnya. Kata ayah ini ada nih sekolah yang Permata Bunda nih dulu bekas Permata Bunda jadi kosong. Akhirnya ayah nemuin yayasan yang lama gitu kan, akhirnya kasih ngomong sama pemilik ini dan peneluang Allah kasih lagi pertolongan dan Allah kasih pertolongan kita diberikan gedung 1 miliar tapi kan ayah 9 miliar gedung ini sampai 9 miliar dan itu kan kalau namanya rezeki itu apa? Yang kita miliki atau yang kita nikmati? Atau ya rezeki itu yang kita nikmati atau kita miliki? Contoh nih, antum punya harta tapi nggak bisa makan karena apa? Karena punya diabetes. Itu rezeki bukan hartanya? Enggak, karena nggak bisa dia nikmati, ya kan? Nah ini sama, Allah kasih kita rezeki gedung beserta isinya ini sampai harga 9 miliar tanpa modal. Saya modal ini nggak ada kamu, tapi Allah beri pertolongan kita bisa menempati hal ini. Dan alhamdulillah muridnya pun dari tahun ke tahun bertambah lagi. Nah Allah pengen ya tadi kalau sama ada teman-teman sama ayah sama bunda sama Buya itu ini cara Allah supaya kita tuh berjuang dulu baru nanti menikmati. Karena Rasul pun dulu begitu sedikit terus jadi banyak. Dari 10 kemudian angkatannya angkatan kedua itu Hayes ya 10 juga kan. Kemudian pertama 13 maksudnya, kemudian angkatannya si Nabila dan teman-teman ini awalnya berapa orang? 5 orang. Alhamdulillah sekarang bertambah jadi 8 orang, ya kan? Kemudian kelas 8 sekarang ada 16 orang. Awalnya 15 ya, jadi 16. Dan sekarang yang angkatan kelas 7 ada berapa sekarang? Berapa? 13. Jadi jumlahnya sekitar 37. Alhamdulillah. Dan intinya adalah sejarah ini sesuatu hal yang Allah berikan kepada kita untuk selalu berjuang karena Allah itu memberikan kepada orang-orang yang betul-betul komitmen, betul-betul untuk memperjuangkan agama Allah SWT, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena hal yang lain, tapi untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Dan Auladina intinya adalah Auladina. Apa arti Auladina itu? Anak-anak kita. Kita ingin anak-anak Indonesia itu pengen jadi anak yang berkarakter, kemudian mempunyai ibadah yang baik, kemudian Qur'annya waktu pertamanya Qur'annya itu bagus, hafal Qur'an, dan dia punya bisa menguasai teknologi atau istilah dengan kita itu awalnya itu. Baru bertransformasi di awalnya itu. Alhamdulillah. Dan Abi
itu ya nama ya, dan ini ya, dan ayah sama Bunda sama Buya itu pengen ya tadi mohon doa dari kalian sebenarnya Al-Quran, mohon doanya ya supaya awalnya itu bisa berumur panjang. Nanti kan aura misalkan sudah jadi orang sukses, kemudian dia kesini lagi ke Aladina gitu kan. Ini saya dulu begini di Aladina. Gitu. Ya udah bisa jadi pengusaha sukses gitu kan, punya harta miliaran gitu kan. Wah saya mau bawa gedung untuk Aladina, namanya Hisham. Namanya gitu. Semuanya nanti punya nama masing-masing. Ya. Itu aja dari kami, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Aladina. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tambahin sedikit lagi karena ternyata agendanya masih banyak nih. Ada fashion show, ada. Nanti kalau orang tahu lebih dekat lagi, baca di bawah ini ya. Klik link di bawah ya. Ada lagi kalau aku buka link website Indonesia, awalnya aja ada sejarah, tidak baca situ. Tapi ada yang di luar itu yang nggak diceritakan. Nah ini yang mau saya ceritakan sedikit. Jadi selain tadi Abi sudah menceritakan itu, kita ada muncul nama tagline kita ya. Dulu sebelum Gips itu munculnya kita. Kayaknya itu adalah apa? Artinya teknologi dan Al-Quran. Waktu itu antara Al-Quran dan teknologi itu perdebatannya panjang. Terus kita mau cari, nah saya mau ceritakan sedikit tentang ustaz-ustaznya. Bagaimana mau mencari orang yang benar-benar mencerminkan tagline kita tadi, yang harus punya karakternya bagus, kemudian Islami, jago teknologi dan hafiz Al-Quran. Susah ya. Tapi waktu itu memang kita berikhtiar luar biasa. Sampai suatu ketika ayah itu tidak sengaja ikut kajian di dekat rumah ayah, memang ke kajian rutin. Dan waktu itu memang lagi mau ada les kajian gitu ya, les online gitu ya di situ. Pas waktu itu ayah ketinggalan buku di situ. Selesai pengajian. Nah, terus habis itu ayah balik lagi ngambil di situ. Ayah cerita sama ustaznya di situ. Ayah lagi mau bikin sekolah bla 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 ini. Nah, saat itu ketemulah namanya Ustadz Zaki. Ustadz Zaki itu yang mengatakan udah kenal nggak ada? Ada yang tahu ya Ustadz Zaki ya? Nah Ustadz Zaki ini memang hafiz Quran. Terus Ustadz Zaki cerita, saya bilang Ustadz Zaki, antum ngajar di orang di Indonesia ya? Langsung saya foto di situ dan alhamdulillah siap. Nah, terus tapi ayah mencari lagi mana ini yang orang yang punya hafiz Quran, jago teknologi. Nah, ini saya ceritakan karena orangnya ada di sini. Saya ceritakan sedikit. Beliaunya ada di sini. Nah, namanya Ustadz Alfa. Ustadz Alfa waktu itu belum kuliah, baru diterima di Unila, belum masuk. Ini habis ceritanya gitu. Jadi yang kemudian akhirnya kita ketemu ya hafiz, alhamdulillah Ustadz Alfa ini hafiz Quran dan jago teknologi. Kalau karakter nggak usah dilihat lagi tuh ya, dia udah kayak di Ponorogo itu ya, apa memang bocor ya. Nah itu jadi itu salah satu sedikit dan anda sampai hari ini Ustadz Alfa yang menemani antum semua. Itu dari awal, dari pertama Natal sampai di sini dia tahu sejarahnya Allah di Indonesia. Tahu makan garamnya orang di Indonesia. Jadi itu sebelumnya sejarah sedikit yang di luar catatan. Maka saya sangat dari yayasan berterima kasih sekali kepada Ustadz Alfa ya. Ini nanti kajian pertama selain kepada kepala sekolah, saya memberikan kue spesial ke Ustadz Alfa. Tepuk tangan. Karena beliau salah satu ikonnya Allah di Indonesia. Pas kemarin beliau izin keluar itu
ingat, Allah takdirkan beliau balik lagi ke orang Indonesia. Takbir! Semoga beliau nanti menikah ya di Auladina, punya anak di Auladina, punya cucu di Auladina, karena semuanya anak-anak kita di Indonesia ya. Oke kita ya, silakan dilanjut. Baik ya, melanjutkan dari Abi dan Ayah ya, dengan versi yang berbeda lagi. Baik, Bunda mau sedikit cerita tentang 3 hal. Yang pertama, ketika akhirnya kami memutuskan untuk membuat sekolah. Pada saat itu, kami berempat itu sebenarnya memang sudah satu tim mengelola sebuah bidang bisnis, bukan sekolah satu ya, mengelola sebuah bidang bisnis di tour and travel. Ketika kami pelatihan, terus kami diminta challenge untuk memiliki sebuah dream. Nah ternyata kami semua punya dream masing-masing, dan yang tadi kami sampaikan adalah membuat lembaga pendidikan. Singkat cerita, pada saat itu Bunda sedang ada di sebuah kantor, kemudian ada ibu-ibu yang mau ketemu sama Bunda. Assalamualaikum, mau ketemu dengan Ibu Ani? Oh iya Bunda, saya sendiri. Kemudian ngobrol sana sini dan sebagainya, sampai akhirnya sang bundanya itu, sang ibu itu menceritakan bahwa ingin sekali membuat pondok pesantren atau sekolah Islam. Kemudian Bunda bertanya sama ibu itu,